Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indriani, saya dari kelompok 5. Saya akan membahas bab Cooperative Language Learning atau sering kita kenal dengan istilah CLL. Di sini saya akan memaparkan bagian background dan pendekatan menurut teori bahasa dan teori pembelajaran. Latar belakang dari Cooperative Language Learning atau CLL merupakan bagian dari pendekatan instruksional yang lebih umum yang juga dikenal sebagai Collaborative Learning atau CL. CL adalah pendekatan pengajaran yang memanfaatkan maksimal kegiatan kooperatif yang melibatkan pasangan dan kelompok-kelompok di dalam kelas. Dalam pembelajaran kooperatif, guru menyusun interaksi siswa dan mempersiapkan mereka untuk bekerja sama sehingga siswa bekerja sama dalam kelompok kecil serta mendukung proses belajar satu sama lain. Menurut Olson dan Kagan, CL adalah kegiatan belajar kelompok yang diorganisir sedemikian rupa sehingga pembelajaran bergantung pada pertukaran informasi yang terstruktur secara sosial di antara para pembelajar dalam kelompok-kelompok dan di mana setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan termotivasi untuk meningkatkan pembelajaran orang lain. Rogers mengatakan bahwa pendidik Amerika Serikat pada awal abad ke-20, yaitu John Dewey, biasanya dianggap sebagai orang yang pertama kali mempromosikan ide untuk membangun kerjasama dalam pembelajaran di dalam kelas secara teratur dan sistematis. Ide ini secara umum dipromosikan dan dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagai tanggapan terhadap integrasi paksa sekolah umum dan telah disempurnakan dan dikembangkan secara substansial. Sejak saat itu, para pendidik prihatin dengan mode pembelajaran tradisional di kelas yang hanya berpusat pada guru, hanya mampu persaingan daripada kerjasama, dan lebih mengutamakan siswa mayoritas. Mereka percaya bahwa siswa minoritas akan tertinggal dari siswa yang lebih berprestasi dalam lingkungan belajar seperti ini. Dalam pembelajaran Cooperative Language Learning atau pembelajaran bahasa kooperatif ini, salah satu yang dilakukan adalah untuk meningkatkan prestasi semua siswa, termasuk mereka yang berbakat dalam bidang akademik, serta memberikan siswa pengalaman yang mereka butuhkan untuk perkembangan sosial, psikologis, dan kognitif yang sehat, atau dengan istilah student need. Dengan keunggulan yaitu untuk memberikan kesempatan bagi penguasaan bahasa kedua secara naturalistik melalui aktivitas kelompok serta meningkatkan motivasi dan mengurangi stres pada peserta didik serta menciptakan suasana kelas yang afektif dan positif. Maka dengan demikian CLL atau pembelajaran bahasa kooperatif merupakan pendekatan yang melintasi pendidikan utama dan pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan teori. Pertama yaitu teori bahasa. Pembelajaran bahasa kooperatif ini didirikan di atas beberapa premis dasar atau asumsi dasar tentang sifat interaktif atau kooperatif dari bahasa dan pembelajaran bahasa yang dibangun di atas premis yang berbeda. Yang pertama yaitu diambil dari buku yang berjudul Born to Talk, yaitu penulisnya Wakes pada tahun 1979. Penulis dengan penulis lainnya berpendapat bahwa semua anak itu normal, yang tumbuh di lingkungan yang normal akan berbicara. Kita dilahirkan untuk berbicara dan kita mungkin menganggap diri kita telah diprogram untuk berbicara. Maka komunikasi secara umum dianggap sebagai tujuan dari bahasa. Kemudian premis kedua yaitu dari Richard and Smith yang mengatakan bahwa sebagian besar pembicaraan atau pidato diatur sebagai percakapan, yaitu manusia menghabiskan sebagian besar hidup mereka dan terlibat dalam sebuah percakapan, dan sebagian besar percakapan adalah salah satu kegiatan yang paling penting. Kemudian premis ketiga yaitu dari Greece mengatakan bahwa percakapan berjalan sesuai dengan seperangkat aturan atau prinsip kooperatif yang telah disepakati. Premis keempat yaitu mengatakan bahwa seseorang mempelajari bagaimana aturan kooperatif ini direalisasikan dalam bahasa ibu melalui percakapan sehari-hari.
Kemudian premis kelima yaitu dari Christison dan Bassano mengatakan bahwa seseorang belajar bagaimana aturan kooperatif yang direalisasikan dalam bahasa kedua melalui partisipasi dalam kegiatan interaksional yang terstruktur secara kooperatif. Dengan melalui pendekatan ini, siswa belajar langkah demi langkah teknik interaksi yang fungsional, dan pada saat yang sama, semangat atau kepercayaan kelompok mulai dibangun. Dalam penerapannya, CLL digunakan untuk mendukung model struktural dan fungsional serta model interaksional bahasa. Karena kegiatan CLL dapat digunakan untuk fokus pada bentuk bahasa dan juga mempraktikkan fungsi-fungsi bahasa tertentu. Kedua yaitu teori pembelajaran. Para pendukung pembelajaran kooperatif banyak yang mengacu pada karya teoritis dari psikolog perkembangan yaitu Jean Piaget pada tahun 1965 dan Lev Vygotsky pada tahun 1962. Yang keduanya menekankan peran sentral interaksi sosial dalam pembelajaran. Seperti yang sudah dikatakan pada asumsi atau premis pertama, yaitu CLL adalah bahwa peserta didik mengembangkan kompetensi komunikatif dalam suatu bahasa dengan bercakap-cakap dalam situasi yang terstruktur secara sosial atau pedagogis. Para pendukung CLL ini telah mengajukan struktur interaktif tertentu yang dianggap optimal untuk mempelajari aturan dan praktik yang tepat dalam bercakap-cakap dalam suatu bahasa baru. Menurut Kagan, CLL juga berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang dipandang sebagai pusat dari pembelajaran apapun. Beberapa penulis bahkan telah mengangkat pemikiran kritis ke tingkat fokus yang sama dengan keterampilan bahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Menurut Weiderholt, salah satu pendekatan untuk mengintegrasikan pengajaran berpikir kritis yang diadopsi oleh pendukung CLL disebut dengan question matrix atau aturan pertanyaan. Weiderholt telah mengembangkan serangkaian kegiatan kooperatif yang dibangun di atas aturan yang mendorong peserta didik untuk bertanya dan menanggapi berbagai jenis pertanyaan alternatif yang lebih dalam. Kegiatan semacam ini diyakini dapat mendorong perkembangan pemikiran kritis. Aturan ini didasarkan pada taksonomi perangkat tujuan pendidikan yang terkenal oleh Bloom pada tahun 1956 yang mengasumsikan hakikat tujuan pembelajaran mulai dari mengingat informasi secara sederhana sehingga membentuk penilaian konseptual. Kata kooperatif dalam pembelajaran kooperatif menekankan dimensi penting lain dari CLL. CLL berusaha mengembangkan kelas yang memupuk kerjasama daripada kompetisi dalam pembelajaran. Para pendukung CLL dalam pendidikan umum menekankan manfaat kerjasama dalam mempromosikan pembelajaran. Menurut Johnson dan kawan-kawan, kooperatif adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif adalah penggunaan kelompok-kelompok kecil secara instruksional untuk bekerja sama dalam memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri satu sama lain. Hal ini dapat dikontraskan dengan pembelajaran kompetitif di mana siswa bekerja melawan satu sama lain untuk mencapai tujuan akademis seperti mendapat nilai A atau mendapat nilai 100. Baik, sekian dari saya pemaparan latar belakang dan pendekatan teori CLL ini. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.